Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Namun terbayun mendengar sama-sama menjalankan ujian segala puji kepada Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah dina ieu saat urang masih dipaparin nikmat ku Allah, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah dina subuh ieu urang masih dipaparin kesempatan ku Allah kangge ngelaksanakeun ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan urang ini barokah, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mulia-mulia kepada Rasul dibacakan kejadian orang sekalian Habibullah Habibullah Nabiullah Sayyidul Alamin Penghulu alam semesta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dan kurang istighfar serta jadi korban adalah nasib istighfar saat kesulitan kalau laku nasib dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astagfirullahaladzim, 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 sallallahu alaihi
alif lam ro ya. Terus bismil alif lam 7 ha 8 alif 9 lam 10 ro 11 ha 12 mim 13 nun 14 alif 15 lam 16 ro 17 ha 18 ya 19 mim betul ya. Nah, ada 19 ya. Tapi kalau kita cermati Bapak Ibu semua, kita cermati 8 bismillah banyak kalau lupa tapi di depannya banyak itu di atas. Kalau kita lihat di bacaan bismillah itu banyak itu bukan dari bawah tapi tulisnya dari atas. Nah, ternyata itu ada rahasia. Orang yang lebih ilmu guru tahu rahasia, ya, tahu rahasia. Makanya jangan berharap sebanyak pada orang yang lebih ilmu. Suka ada ilmu yang ahli di ditulis gitu, itu yang mengerti ilmu. Kita ada yang tidak mengerti dan kita ada yang ilmunya belum nyampe. Nah, sering saya ulang-ulang Bapak Ibu semua bahwa huruf B itu di dalam bahasa Arab itu jarang ditulis di depan dan tidak ada satu huruf kecuali dalam Al-Bismillah. Yang lain biasanya baik itu ini Bismillah baru di depan. Ternyata ada maknanya dan maknanya ini ada 14 gitu ya. Maknanya bagi ada 14. Namun yang sering disampaikan minimal 2 saja. Maknanya yang harus kita paham bahwa baca minimal 2 kita harus paham maknanya. Saya selalu katakan yang pertama maknanya adalah istiadat, memohon izin. Jadi ketika kita berbismillah minum air putih kita dengan bismillah, sebetulnya kita sedang memohon izin kepada Allah untuk meminum yang punya air. Yang punya air siapa? Allah. Berarti kita mohon izin kepada Allah untuk meminum. Nah, kalau umpamanya kita pergi ke rumah orang, harus izin atau boleh izin? Harus izin. Umpamanya kita mau masuk ke rumah orang tanpa izin, diketuk kepalanya, berarti harus izin. Nah, ke Allah pun kalau ilmu yang dekat ini wajib hukumnya bismillah. Tinggalnya begini. Untungnya Allah itu tidak mewajibkan, tetapi hanya mensunnahkan. Kita selalu makan, enak dengan sesuatu. Kalau makan, apalagi lagi lapar, padahal itu mohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua maknanya adalah isti'anah. Saya selalu katakan apa itu memohon pertolongan. Jadi kalau kita minum sesuatu dengan bismillah, sebetulnya kita sedang memohon pertolongan. Contoh, umpamanya kita ada pusing sedikit, minum obat paracetamol begitu. Kalau tanpa bismillah, kadang-kadang seperti disebutkan, pusing-pusing ini suka sembuh dengan paracetamol. Berarti yang mau paracetamol. Tapi kalau kita bismillah dulu, itu secara kita mohon pertolongan kepada Allah. Artinya bismillah itu artinya ya Allah berikan pertolongan.
kita pergi kemana itu mohon pertolongan kepada Allah selamatkan. Itu artinya. Ya, jadi minimal dua ini Bismillah dua ini diamalkan terus menerus. Kenapa? Karena minggu kemarin kita ceritakan karena siapa yang melazimkan Bismillah maksudnya itu. Maksudnya itu. Nah, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkecuali Bismillah ini akan menjadi haram hukumnya kalau umpamanya kita membaca Bismillah untuk hal-hal yang negatif. Contoh mau mencuri, Bismillah. Mau berzina, Bismillah. Mau melakukan hal-hal maksiat, Bismillah itu haram hukumnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat 19 huruf ini menurut Ibnu Mas'ud gitu ya, diceritakan bahwa Bismillah ini wa'ala khasratillah tis'ata asyara khasran fa'allahu ta'ala tis'ata asyara. Jadi angka 19 ini sesuai dengan penjaga malaikat penjaga neraka ada 19. Kalau di sini diceritakan tentang malaikat penjaga neraka ada 19. Barang siapa yang selalu melazimkan Bismillahirrahmanirrahim, maka para malaikat ini yang menjaga neraka tidak sanggup atau tidak berani kepada orang yang selalu melazimkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini rahasianya. Nah, kemudian Abu Bakar rahimahullah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu menurut Imam Abu Bakar bahwa itu adalah taman-taman dari taman-taman surga. Likul bihaq minha, setiap hurufnya itu adalah taman-taman yang ada di taman surga. Imam Tabrani mengatakan bahwa sesungguhnya tidak akan pernah masuk ke dalam surga seseorang illa bijawaz Bismillahirrahmanirrahim, kecuali kuncinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hadza kitab Allah Ta'ala fulan jannah ayat fulaniyah. Ini diceritakan oleh Imam At-Tabari. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, di sini diceritakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 4 kata. Karena Bismi Allahi Ar-Rahman-Ar-Rahim, gitu ya. Ada 4 kata. Dari 4 kata atau kalimat itu, kalau dalam bahasa Arab itu kata itu kalimat. Ada kalimat isi, ada kalimat ini, ada kalimat haram, ada kalimat. Kalau di kita bahasa Indonesia kalimat itu kumpulan kata-kata. Saya pergi ke pasar itu kalimat aktif. Bahasa Inggris I go to school itu satu kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Arab kalimat itu satu kata. Ya, kalimat. Nah, ini sama dengan menunjukkan bahwa dosa kita itu ada dosa siap, ada dosa malam, ada dosa rahasia, ada dosa terbuka, gitu ya. Dosa secara terang-terangan ini menunjukkan pada dosa itu bahwa manusia itu dosanya itu ada dosa siang hari, malam hari, siang atau terlihat dan terbuka. Ini menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim itu barang siapa yang selalu membaca itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, ghafarallahu ta'ala dzunub, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan durhakanya. Begitu. Jadi biasakanlah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak susah, gampang. Bismillah. Kalau malas sekali baca Bismillah tanpa Rahman-Rahim, ya Bismillah. Nah,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala sebagian ulama mengatakan bahwa beredarnya Islam, agama Islam itu berdasarkan hadis. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Satu. Kemudian hadisul halal dan haram. Jadi yang halal dan haram itu sudah jelas. Dua. Kemudian hadisul amal laisa alaihi barang siapa yang beramal bukan karena perintah Allah atau bukan karena tujuan Allah maka ditolak. Tiga. Kemudian yang keempat, man hasana Islam maka terkagumana. Barang siapa yang meninggalkan yang tidak berguna itu merupakan kebaikan yang lebih baik daripada perkara Islam. Jadi empat yang benar itu. Jadi amal dunia, segala amal itu dunia. Kemudian halal sudah jelas. Kemudian tujuan dari amal itu adalah Allah. Kemudian yang terakhir, meninggalkan hal yang sia-sia. Ya. Nah, ini berada di satu dan empat pilar, sehingga satu yang kita bahas itu innamal a'malu binniyat. Sekarang kita baru masuk ke hadis yang menyatakan atau menerangkan tentang innamal a'malu binniyat. Nah, seperti apa itu hadisnya? Ini sebelum kita masuk ke sana, di sini diceritakan bahwa hadis ini dari Sayyidina Umar bin Khattab, gitu ya. Diceritakan dulu di sini siapakah Sayyidina Umar bin Khattab itu? Ya. Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah Amirul Mukminin, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Ini diceritakan oleh siapa? Di sini diceritakan oleh Ali bin Hatim dan Ubaid bin Rabi'ah. Karena dulu yang namanya Sayyidina Umar sebelum masuk Islam, Bapak Ibu, ini orang yang paling ditakuti baik oleh orang kafir Quraisy ataupun orang Muslim yang sudah masuk Islam. Sangat ditakuti Umar bin Khattab, sangat ditakuti. Bahkan Bapak Ibu semuanya, waktu itu Umar bin Khattab itu yang paling mau memerangi umat Islam, karena merasa ketentraman sosial yang asalnya sedang berperang dibuat gaduh. Jadi dia berusaha memerangi Islam. Sampai akhirnya Bapak Ibu, beliau itu suatu ketika mau membunuh Nabi dengan membawa pedang. Ketika di perjalanan bertemu dengan seseorang, ditanya, wahai Umar, kau mau kemana? Kata Umar, aku akan ke rumah Nabi. Aku akan membunuh Nabi yang sudah merusak tatanan sosial yang sudah ada. Kata orang itu yang ditemui oleh Umar di jalan itu, wahai Umar, malukah engkau mau pergi ke Nabi, mau membunuh Muhammad, sedangkan adikmu pengikutnya, adik Umar itu yang bernama Fatimah, dia sudah masuk Islam. Umar tidak tahu. Pas mendengar itu, Umar bin Khattab kemudian kaget. Wah, aku malu kalau orang saya menerang Nabi sedangkan keluarga pengikutnya. Akhirnya berbeloklah Umar yang asalnya mau pergi ke rumah Nabi, pergi ke rumah Nabi, yaitu Fatimah. Pergilah ke rumah Fatimah. Pas di depan rumahnya
Umar sudah siap bilang pada ibu mau menginginkan adiknya. Terdengar di dalam rumah itu sedang membaca Quran dengan Qurannya surat Toha disebutkan. Umar yang tadinya jarang Bapak Ibu mendengar panggilan Quran, hatinya dulu begitu. Ketika dibuka pintu, Umar yang tadinya mau menebas hatinya berbalik 180 derajat, langsung mengatakan, mana yang tadi mau baca? Hatiku sangat tersentuh dengan kata-kata itu. Bayangkan, itu Al-Quran. Seorang Umar yang garang, yang dia itu mau membunuh Nabi, mendengar Quran dulu hatinya. Sebetulnya ini yang bagi kita, cerminan bagi kita. Kita sudah berpikir dengan Quran, bagaimana dengan orang kita. Nah, itulah Umar bin Khattab. Dan ini ternyata diceritakan oleh para sahabat. Ini tidak terlepas dari doa Nabi selalu berdoa, Allahumma izzal Islam habibri rajulaini ilaika Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham, Amr bin Hisham. Nabi selalu berdoa dan diminta oleh sahabat, ya Allah, Allahumma izzal Islam, ya Allah, Engkau meninggikan Islam. Dengan apa? Dengan Engkau menyayangi salah satu daripada dua laki-laki ini. Pilih di antara mereka dua, satu saja kata Rasul. Siapa? Satu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Siapa itu Amr bin Hisham? Itu adalah Abu Jahal. Jadi Nabi itu berdoa dan sering didengar oleh sahabat, ya Allah, ini maksudnya aku ingin salah satu di antara mereka antara Umar atau Jahal yang menjadi barisan. Dan ternyata alhamdulillah yang dipilih oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Abu Jahal dia makin getol untuk memarahi Nabi, gitu ya. Dengan adanya Umar bin Khattab dimulailah siar-siar itu. Kenapa para Umar berani mengatakan, kenapa kita harus sembunyi-sembunyi Nabi, Pak? Lihatin aja ke mereka, gitu. Lihatin aja ke mereka. Bahwa Umar bin Khattab saking garamnya, saking kejamnya waktu sebelum masuk Islam. Pernah suatu ketika Umar sedang sholat, ketika dia salam terakhir ke sebelah kanan, dia itu menangis, gitu ya, nangis. Tetapi ketika salam ke sebelah kiri tertawa, gitu, tersenyum, gitu. Ketika ditanya wahai Umar apa yang terjadi, kata Umar, dulu aku kenapa aku menangis? Karena aku dulu ketika sebelum masuk Islam, aku punya anakku perempuan. Zaman jahiliyah anak perempuan itu adalah kehinaan. Jadi tidak mau punya anak perempuan, gitu ya. Akhirnya anak perempuan itu dibawa ke Gunung Kasih. Kemudian Umar membuat lubang di dalam. Anaknya bertanya kepada Umar, wahai ayahku, sedang buat apa? Aku sedang buat selokan, buat main-main itu. Padahal Allah mengukurkan. Kemudian setelah buat lubang, kemudian menyuruh anaknya masuk ke dalam ini buat main-main. Masuk ke dalam, masuk ke dalam, kemudian dikuburkan secara hidup. Itu sebelum masuk Islam. Sampai menangislah yang namanya Umar bin Khattab itu, saking dulu zaman jahiliyah seperti itu. Kemudian kenapa ketika menoleh ke sebelah yang sebelah
jauh dari tempat tinggal, aku membuat berhala dari roti, bikin berhala dari roti, kemudian disembah. Lama-lama lapar. Setelah lapar, keluarga Allah mengatakan, wahai Tuhan, wahai Tuhan, aku itu lapar. Saya ini jauh dari mana-mana. Bagaimana Tuhan kalau umpamanya tangan Tuhan saja saya makan? Kalau Tuhan menyetujui, Tuhan jangan berkata apa-apa, jangan melapar apa, diam saja, yang pasti diam. Roti pasti diam. Akhirnya ya berarti ini Tuhan setuju, diambillah setengah sodok tangan kanannya dimakan. Pas sudah dimakan masih lapar. Bilang kepada Tuhan, wahai Tuhan, aku masih lapar. Kalau kau setuju, diam saja, aku akan mengambilkan pulang ini. Diam, yang pasti bikinnya. Mau diambil tangan sebelah kiri dimakan. Masih lapar, kaki diambil. Masih lapar, kaki dua-duanya diambil. Akhirnya habislah. Umar bin Khattab mengatakan, dulu aku sangat bodoh sekali. Saking bodohnya, aku lebih besar daripada Tuhan. Tuhan saya makan. Itu saking jahilnya jangan. Maka disebutnya dengan jalan jahiliyah. Yang salah satunya itu masalah Tuhan dan masalah mengubur anak secara hidup. Itu Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Dan mohon maaf, sebelum masuk ke dalam ini diceritakan masalah itu. Dan kita mengikuti saja. Karena yang lebih ahlinya terus. Kalau saya seperti di kampus, ya kita harus mengikuti siapa penulisnya. Jangan semua kita ya. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya dari penulis ini. Nah, selanjutnya ternyata Umar bin Khattab itu punya kelebihan, punya yang namanya karomah, punya yang namanya keajaiban. Yang salah satunya bisa diceritakan ketika di yang namanya Jabal atau yang namanya yang terkenal itu adalah pegunungan. Waktu itu Umar lagi diam, kemudian terjadi gempa bumi. Kemudian Umar bawa candi, bahasa candi, kemudian candinya itu maka kemudian Umar mengumpulkan cambuknya itu ke tanah. Umar kemudian memukul tanah dengan cambuknya. Kemudian sambil berkata, Ana Abdul, Fawai. Sambil mengatakan, wahai bumi, aku ini orang adil. Jika aku tidak adil, maka aku akan celaka. Dia bumi. Itu yang sedang gempa bumi berhenti gempa bumi. Itu kelebihan Tuhan. Urang coba ayat gempa bumi. Wah, itu gempa bumi tahu buru-buru apa? Itu Umar. Kemudian diceritakan dari sini. Ada sungai Nil. Sungai Nil yang ada di Mesir. Waktu itu Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Diceritakan di sungai Nil itu zaman dulu Bapak Ibu. Sungai Nil itu dikuasai oleh setan, dikuasai oleh jin-jin kafir. Karena dikuasai oleh jin-jin kafir, dibuatlah sungai Nil itu kering. Dan kalau mau ada airnya, dibisikkan kepada dukun-dukun, bilang kepada pemuka-pemuka yang ada di sana harus mempersembahkan seorang gadis. Maksudnya apa? Gadis dibawa ke sungai, kemudian dipersembahkan
sana, baru keluarlah air. Pernah iya kejadian itu di sungai itu sering kering, pas kering itu dicari lagi, tapi syaratnya yang cantik selalu, gadis yang cantik selalu. Makanya di film-film itu suka ada gitu, gadis yang cantik yang dipersembahkan, ternyata dari zaman dulunya ada. Maka datang dari sendiri punya gitu. Nah, zaman dulu seperti akhirnya Allah yang pemerintahan yang berada di situ adalah wahai umat, di sungai itu sering kejadian persembahkan gadis. Kata umat langsung membuat surat. Suratnya orang ini diceritakan. Ditulis di dalam surat itu, kata umat, wahai sungai ini, kalau engkau mengalir karena Allah, mengalir. Tapi kalau engkau mengalir karena perbuatan manusia, jangan kau mengalir. Ditutup suratnya, dikasihkan, buang atau simpan ke sungai, dialungkan ke sungai. Tahu-tahunya beberapa saat kemudian air mengalir. Ini umat luar biasa. Itu beberapa kelebihan daripada umat Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang selanjutnya, wa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat. Nah, innamal a'malu binniyat ini dikisahkan atau diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Qala jamaahirul ulama, seluruh jumhur ulama mengatakan lafaz innama itu sebagai pembatas terhadap hal-hal yang disebutkan dan supaya kita tidak dengan hal yang tidak disebutkan. Maksudnya begini, bahwa yang namanya innama a'malu binniyat itu ketika diucapkan atau ketika dikatakan di dalam hati, itu untuk membatasi bahwa niat kita itu untuk melakukannya. Tetapi berbeda kalau seandainya kita baca Quran, itu tidak boleh. Umpamanya mau baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, niat dalam hati sejak dibaca Quran tidak perlu, itu sudah otomatis. Yang dimaksud di nama al-biniyat itu salah satunya adalah bidang ibadah, sholat. Ini menurut ilmu fikih dan para syadiri, khusus syadiri, para fikih pada bahasa fikihnya. Jadi ketika melakukan sesuatu terdapat di dalam hati itu niat. Ketika takbiratul ihram sholat, Allah dalam hati sedang sholat, nah itu niat. Dari segi fikih, jadi ya itu untuk sholat, untuk puasa, gitu ya, harus diucapkan dan harus diperkatakan dalam hati. Nah, tapi untuk hal-hal yang itu seperti di sini tadi diceritakannya, seperti membaca Quran tetap sah, atau di sini bilangnya dengan keadaan seperti yang ada. Ini tidak perlu juga, karena sudah dilakukan oleh Allah. Ada sesuatu ada ini sudah termasuk di sini ya, tidak apa, itu sudah termasuk tanpa niat yang di dalam maulid, tidak apa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada sebuah kisah tentang innamal a'malu binniyat. Ini disebutkan ini. Wa qad ruqiya
an yakhwaika ahadukum amilan wa akhara salihah. Diceritakan dahulu Bapak Ibu, ada dua orang bersaudara. Saya tidak tahu itu sudah diceritakan atau belum, tapi kita bacakan lagi ya, karena ada di kita. Dahulu ada dua orang saudara, laki-laki dua-duanya, kemudian kakaknya ahli ibadah, sedangkan adiknya ahli maksiat, minum minuman dan sebagainya. Bertahun-tahun, itu hampir 20 tahun, mereka yang kakaknya selalu beribadah, yang adiknya maksiat, selama 20 tahun. Kakaknya tinggal di atas, rumahnya itu 2 lantai. Kakaknya tinggal di atas, adiknya tinggal di bawah. Kakaknya itu tidak tersentuh, beribadah terus, beribadah terus. Sampai si kakaknya yang di atas itu rumahnya mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku ingin dipertemukan dengan iblis. Karena apa? Karena saking sudah merasa sucinya, ingin dipertemukan dengan iblis. Aku tidak akan pernah kuliah begitu. Kata-kata begitu. Hati-hati Pak, kalau umpamanya sudah merasa suci, sudah merasa wah manajur, paling boleh dong. Suci segala panah kayak apa. Nah, kakaknya itu sama dekat. Akhirnya dibisikilah si kakak itu oleh sesosok dalam mimpinya mengatakan, wahai ahli ibadah, itulah kira-kira engkau sudah 20 tahun beribadah, sedangkan umurmu masih ada 20 tahun. Umurmu masih ada 20 tahun di dalam waksitnya itu, bahasa dari waksit. Umurmu masih ada 20 tahun, lebah bahasanya. Udah kau dengan maksiat dulu seperti adikmu, kau maksiat dulu, nanti 1 tahun atau 2 tahun lagi kau tolak. Rugi akhirnya 20 tahun terus ibadah. Allah itu maha pengampun. Sampai mungkin maksiat pula, mungkin 1 tahun atau 2 tahun lagi tolak. Itu si ahli ibadah kan dalam waktu itu merasa dirinya suci. Oh, ini waktu maksud kepadaku. Makanya hati-hati kalau umpamanya kita sudah berdiri, sudah berprotokol, sudah kemudian ada waktu, sudahlah engkau tidak perlu sholat. Hati-hati ya, hati-hati. Nah, setelah itu si kakak itu berpikir, ya saya akan minum-minuman dulu, mau maksiat dulu selama 8 tahun. Sedangkan adiknya yang berada di bawah rumahnya di lantai dasar berpikir sebaliknya. Dia malah berpikir mau apa? Dia berpikir mau bertobat. Wajah hidup dari jiwa. Saya ingin bertobat. Rembiluan kalacen kalau di hari yang sama, di waktu yang sama, si adiknya naik ke atas, si kakaknya turun ke niatnya. Pas turun ke atas, terpleset pas kakaknya di atas, terpleset. Akhirnya terbuka, jatuh dua-duanya, meninggal dua-duanya. Pertanyaannya, mana ahli surga, mana ahli neraka? Di sini ternyata itulah yang namanya innamal a'malu binniyat. Dikatakan yang dari maksiat, sedangkan adiknya ingin bertobat. Makanya hati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada waktu selanjutnya. Satu lagi ada cerita, tapi kisah ini
Sebenarnya kan agak berbeda sedikit. Ini pergantiannya di nama Allah ini. Diceritakan ini dahulu Bapak Ibu semua. Dahulu waktu zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang tidak disukai oleh sahabat yang lain. Ternyata yang suka dan suka yang lain yang dislike dari zaman dulu ada. Sahabat itu tidak disukai oleh sahabat yang lain. Kenapa? Karena gayanya itu kayak gitu, kayak gayanya sombong gitu atau bahasanya itu kolotong kayak gitu jalan gitu. Kemudian sahabat-sahabat yang lain lapor kepada Nabi, wahai Nabi, aku tuh kami itu tidak suka dengan gaya sahabat yang itu, tidak suka. Kenapa? Gayanya itu loh, gayanya itu kayak apa ya? Tidak ada masalah lagi, tidak suka dengan sahabat itu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diberi kabar oleh malaikat Jibril, wahai Nabi, Allah suka kepada orang yang begitu. Kenapa? Ada rahasia ternyata. Setelah itu kenapa ini akhirnya dipanggil orangnya yang ada sok itu dipanggil, ditanya, kamu kenapa sifatnya kayak seperti kayak orang yang sombong? Jadi orang lain itu sombong. Jadi kan satu pakai orang sombong itu kan. Tapi Allah suka itu. Kemudian jawaban sahabat ini, wahai Nabi, kau bilang bahwa aku ini orang miskin. Orang miskin itu susah makan hesek, gitu, makan hesek. Nah, kemudian saya memutuskan masuk Islam. Ketika masuk Islam, saya tidak mau dilihat sama orang kafir. Saya makin menderita. Saya ingin memperlihatkan kepada orang kafir bahwa saya masuk Islam dengan kesalahan. Jadi Nabi itu memperlihatkan kepada orang kafir bahwa saya masuk Islam bukan menderita, tapi ahli. Jadi kayak dan ini Allah menyukainya. Ya Allah, ini jarang dibahas. Ini jarang yang sering dibahas jangan sombong ini. Tapi ternyata niatnya ini justru disukai oleh Allah dan ini jarang dibahas. Tapi ada dalam kitab, gitu ya. Jadi kayak orang yang ini. Jadi kalau dari sini, kalau kita mau ke pengajian, kita mau sholat berjamaah, jangan memperlihatkan kita itu menderita. Mereka paksa, cantik. Perlihatkanlah di pengajian itu asli, sehingga orang lain itu tertarik. Untuk menyebarkan pengajian itu wajah saja. Kalau saya bola di pengajian alhamdulillah ada jadi siapapun. Kadang-kadang ayam bubur supaya asik begitu ya. Ini dalilnya dari kesiaan kepada orang lain supaya tertarik begitu. Jangan memperlihatkan kermahese, pasti kermahese pengajian diperlihatkan kasih tahu. Perlihatkan di pengajian itu ayam disiapkan, terus gorengan kadang-kadang ada.
Mudah-mudahan Allah memberikan keistimewaan dan juga Allah cepat selalu terus. Dia masih kalau amal ini masih ada di mana masih diulang kita mau kembali Allah soal bahasa tadi itu terus biasa dan siti dan hasti. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.